Dalam seri ke-43 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Endah sebagai Nyi Demes, Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Beni sebagai Rapangsa, Mogan sebagai Rabanyat, Endang sebagai Kalapi, Anis sebagai Jalanana, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Akhirnya, Nyi Demes terpaksa menuruti perintah Sang Ramapati. Beberapa orang prajurit membawanya naik ke atas kereta. Nyi Demes duduk merapat ke samping kiri. Wajahnya membayangkan suatu peristiwa yang kurang menyenangkan yang bakal menimpa dirinya. Sementara Sang Ramapati duduk di sebelahnya. Kau tidak perlu takut, Nyi Demes. Justru seharusnya kau merasa bangga. Jarang sekali wanita cantik memperoleh kesempatan seperti ini. Kesempatan emas. Iya, Gusti. Ayo prajurit, kita berangkat. Jayanegara segera berdiri begitu melihat kehadiran Sang Ramapati. Matanya tidak lepas-lepas memandang wanita cantik yang sekarang duduk di lantai ruangan. Sang Ramapati menghaturkan sembah. Ampun Gusti Prabu, hamba menghadap. Hamba datang bersama seorang wanita persembahan untuk Gusti Prabu. Terima kasih, Eyang Pati. Siapa namamu? Ayo, jawablah pertanyaan Gusti Prabu Jayanegara. Beliau ingin tahu siapa namamu. Jawablah, tidak usah takut. Eyang Pati. Iya, Gusti Prabu. Tinggalkanlah kami berdua. Aku ingin bicara dengan wanita ini. Sendiko, Gusti Prabu. Ingat baik-baik. Jangan mengecewakan hati Gusti Prabu. Jangan berbuat bodoh seperti Jumbita, ya. Ramapati menghaturkan sembah sebelum kemudian melangkah pergi. Prabu Jayanegara masih menatap Nyi Demes yang terus menundukkan wajahnya dalam-dalam ke lantai ruangan. Raja muda Majapahit itu kemudian menghampirinya. Sebutkanlah, siapa namamu? Nama hamba Nyi Demes, Gusti Prabu. Nyi Demes. Nama itu sangat sesuai untukmu. Bukankah Demes artinya cantik? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah wanita desa biasa. Nyi Demes, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau merasa bangga, senang, atau sebaliknya kau merasa sedih? Ampun, Gusti Prabu. Hamba merasa sedikit takut. Apakah aku nampak seperti seekor singa yang pantas ditakuti? Sekalipun raja, aku ini juga manusia biasa. Aku bisa dibuat senang, aku bisa juga dibuat sedih. Dan aku juga bisa dibuat kesal serta kecewa. Dan kau dibawa kemari oleh Eyang Pati untuk membuatku senang, bukan untuk yang lain. Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang wanita desa. Hamba tidak yakin kalau hamba akan mampu membuat hati Gusti Prabu berkenan. Itu tergantung sikapmu. Kita akan lihat saja nanti. Kau sudah mempunyai suami, Nyi Demes? Belum, Gusti Prabu. Hamba belum pernah bersuami. Itu tidak menjadi soal bagiku. Kalaupun kau sudah mempunyai suami, suamimu itu harus cukup tahu diri. Dia harus merelakan istrinya untuk menjadi persembahan bagi rajanya. Apakah ini tidak cukup wajar, Nyi Demes? Iya, Gusti Prabu. Hal itu cukup wajar. Mengapa kau katakan hal itu cukup wajar? Apa alasanmu? Baiklah. Aku akan menjelaskannya kepadamu, Nyi Demes. Ya, Gusti Prabu. Coba kau katakan, aku ini siapa?
Gusti Prabu adalah Raja Majapahit. Bagus, bagus sekali. Sekarang katakan apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit. Nah, jawablah Nyi Demes. Apa saja yang dimiliki oleh Raja Majapahit? Semuanya, Gusti Prabu. Semuanya adalah milik Paduka. Istana ini milik siapa? Milik Paduka. Bumi Majapahit dengan seluruh isinya milik siapa? Milik Paduka, Gusti Prabu Jayanegara. Bagus, bagus. Jadi semuanya milikku. Iya. Bumi Majapahit, seluruh isinya, langit-langitnya, pohon-pohonnya, airnya, kekayaan buminya, dan orang-orangnya adalah milikku. Iya. Jadi adalah wajar kalau aku mengambil apa yang menjadi milikku sendiri, bukan? Termasuk kau, Nyi Demes. Kau adalah milikku juga. Jika aku menginginkanmu, tidak ada seorang pun berhak mencegah. Tak ada seorang pun berhak mengukuhimu sebagai miliknya. Iya, Gusti Prabu. Nah, sekarang berdirilah. Cepat berdiri, Nyi Demes. Jangan membuat hatiku kesal. Nyi Demes terpaksa mengikuti perintah Prabu Jayanegara. Wanita cantik itu segera berdiri. Prabu Jayanegara tersenyum kepadanya. Nyi Demes menundukkan wajahnya. Jangan kau buang mukamu, Nyi Demes. Lihatlah kemari. Tataplah aku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak berani. Kau tidak suka kepadaku, Apakah aku ini seorang laki-laki yang kurang menarik? Aduh, Gusti Prabu. Bukan begitu maksud hamba. Hamba tidak berani menatap wajah Gusti Prabu. Karena Gusti Prabu adalah seorang raja. Sedangkan hamba hanyalah seorang kaula alit. Nyi Demes. Ya, Gusti. Sekarang ini kita berada di dalam sebuah ruangan. Tak ada orang lain selain kita berdua. Aku seorang laki-laki dan kau seorang perempuan. Nah, lupakanlah sejenak kedudukan kita. Lupakan bahwa aku adalah seorang raja, sedangkan kau hanyalah kaula cilik. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya. Bagaimana hamba dapat menganggap Gusti Prabu adalah seorang manusia biasa? Ini adalah perintahku. Kalau kau ingin membuat hatiku senang, membuat hatiku gembira dan bangga, kerjakanlah perintahku sebaik-baiknya. Nah, pandanglah aku, Nyi Demes. Tataplah wajahku. Jangan kau menunduk begitu. Iya, Gusti Prabu. Iya, begitu. Oh, kau cantik sekali, Nyi Demes. Wajahmu bagaikan rembulan ketika sedang purnama. Kulitmu halus laksana bulu-bulu burung merak. Nyi Demes, tataplah aku. Ayo pandanglah aku. Sekali lagi kau berani membuang muka, aku akan berteriak memanggil prajurit untuk menyeretmu keluar. Ampun, Gusti Prabu. Ampun. Sudah cukup. Cukup. Ya, terus begitu. Pandanglah aku. Dan sekarang, ayo. Tersenyumlah, Nyi Demes. Berikanlah senyummu itu padaku. Ayo. Ampun, Gusti Prabu. Hamba. Ampun, Gusti. Tersenyumlah padaku, Nyi Demes. Jangan takut. Ayo. Bukalah bibirmu. Dan tersenyumlah kepadaku. Aku ingin melihat gigimu yang tersusun dengan rapi, Nyi Demes. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak dapat melakukannya, Gusti. Apa susahnya tersenyum? Aku hanya ingin melihatmu tersenyum. Hayo, Nyi Demes, tersenyumlah. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak bisa. Hamba tidak bisa tersenyum. Kurang ajar. Nyi Demes, kau telah menghina aku. Kau pikir aku ini siapa, Aku hanya memerintahkanmu untuk tersenyum dan kau tidak mau melakukannya. Berani sekali kau membangkang perintahku, perintah raja junjunganmu. Ampun, Gusti Prabu. Hamba takut. Hamba tidak bisa tersenyum. Bagaimana hamba bisa tersenyum kalau hamba merasa takut, Gusti? Baiklah.
Kalau begitu kau tidak usah tersenyum. Kau boleh menangis. Kau boleh merintih. Aku tidak butuh senyumanmu. Aku hanya butuh kau melayaniku. Sekarang juga. Ampun, Gusti. Jangan. Lepaskan hamba. Ayo, Nyi Demes. Lepaskan hamba, Gusti Prabu. Prabu Jayanegara berusaha mendekap tubuh Nyi Demes. Sementara Nyi Demes berusaha untuk meronta. Wanita cantik itu menggelepar dalam dekapan Raja Muda Majapahit. Prabu Jayanegara tidak memperdulikannya. Dia terus mendekap, merangkul, dan berusaha untuk mencium Nyi Demes. Suatu saat, secara tidak sengaja, Nyi Demes mencakar wajah Prabu Jayanegara. Dan kening Prabu Jayanegara berdarah karena ujung kuku Nyi Demes yang tajam. Prabu Jayanegara terkejut ketika meraba wajahnya. Setetes darah membasahi ujung jarinya. Prabu Jayanegara marah sekali. Matanya berapi-api, napasnya tersengal-sengal, dan giginya gemeretuk. Oh, perempuan edan. Kau telah berani melukai wajahku. Kau berani mencakar mukaku. Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak sengaja. Hamba mohon ampun, Gusti. Ampun. Keparat kau, setan betina. Aku tidak sudi melihat mukamu lagi. Prajurit! Kau harus dihukum berat, Nyi Demes. Kau akan segera membuktikan betapa besarnya kekuasaan Prabu Jayanegara. Ampun, Gusti Prabu. Hamba menghadap. Prajurit, seret perempuan ini keluar. Kembalikan pada Eyang Patih dan katakan pada Eyang Patih supaya perempuan ini diberi hukuman berat. Baik, Gusti Prabu. Ayo, seret dia. Ampun, Gusti Prabu. Ayo. Ampun. Ayo. Hamba mohon ampun, Gusti. Hamba tidak sengaja melakukannya. Ayo keluar. Ampun, Gusti Prabu. Lepaskan. Sudah keluar. Lepaskan. Ada saja. Berani sekali perempuan itu. Kurang ajar sekali. Apa dia tidak tahu sedang berhadapan dengan kekuasaan negeri Majapahit? Dia hanyalah perempuan desa, Kakang Ramapati. Mungkin saja dia tidak begitu menyadarinya. Ada banyak perbuatan bodoh. Tapi perbuatan yang dilakukan Nyi Demes adalah perbuatan yang paling bodoh dan paling celaka. Iya, memang kasihan sekali. Kasihan sekali nasib wanita-wanita seperti Nyi Demes. Kalau mereka mau menuruti perintahku, mereka bisa hidup bahagia. Mereka bisa hidup tanpa kekurangan apa-apa. Tapi dasar orang goblok. Mereka memilih bencana daripada keberuntungan. Ya, salahnya sendiri. Dia dibawa jauh-jauh ke Majapahit bukan untuk menemui malapetaka. Dia dibawa untuk tujuan yang baik. Tapi salahnya sendiri. Maaf, Kakang Ramapati. Kira-kira hukuman apa yang akan ditimpakan kepada Nyi Demes? Itu bukan urusanmu, Nyai. Gusti Prabu sendiri menghendaki agar Nyi Demes dihukum berat. Kau tahu artinya? Apa itu hukuman berat? Iya, aku tahu, Kakang. Tapi aku yakin Nyi Demes tidak sengaja melakukannya. Mana mungkin dia berani melukai wajah Gusti Prabu Jayanegara. Pasti ada sebabnya kalau dia sampai melakukannya. Aku tidak peduli, Nyai. Dia sudah membuatku malu sekali. Aku tidak perlu membela perempuan rendah seperti Nyi Demes. Ketika Sang Ramapati sedang marah-marah di depan istrinya, Rabanyak dan Rapangsa menghadap. Dua orang anak asuh itu segera duduk di lantai ruangan. Mereka menghaturkan sembah. Rabanyak dan kau Rapangsa. Ya, Gusti Ramapati. Kau yang harus bertanggung jawab. Sekarang juga kau bawa pergi Nyi Demes dari Majapahit.
bawalah perempuan itu ke tepian kota Raja Majapahit. Dan selanjutnya kau tahu apa yang harus kau lakukan. Wanita picisan itu sudah berani melukai Gusti Prabu Jayanegara. Gusti Prabu sendiri telah menjatuhkan hukuman yang berat kepadanya. Cepat kerjakan, Rapangsa. Aku tidak sudi lagi melihat muka perempuan rendah itu. Baik, Gusti Ramapati. Kami akan segera mengerjakan tugas. Kerjakan tugasmu secara diam-diam. Jangan sampai ada orang yang melihat. Jangan sampai ada orang yang mendengar. Kita harus menutupi keburukan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, berangkatlah. Baik, Gusti Ramapati. Kami mohon diri. Aduh, berani sekali kau melakukannya, Nyi Demes. Apa kau tidak dapat membayangkan akibatnya? Aku tidak sengaja, Kalapi. Prabu Jayanegara mendekapku dari belakang. Aku meronta-ronta. Aku berusaha untuk berontak. Mengapa kau tidak menurut saja? Aku takut, Kalapi. Aku belum pernah melakukannya. Aku takut sekali. Aku ingin lari, tapi tidak berani. Akhirnya, secara tidak sengaja, aku mencakar wajah beliau. Darah menetes dari kening Prabu Jayanegara. Dan aku terkejut sekali. Tapi, semuanya sudah terjadi. Kasihan kau, Nyi Demes. Seharusnya kau berhati-hati. Sekarang, ya, kami tidak bisa membayangkan nasib apa yang akan kau terima. Sebaiknya kau berdoa saja, Nyi Demes. Iya. Mudah-mudahan para dewata melindungimu. Sekarang ini, kau sedang menghadapi ancaman bahaya yang sangat besar. Tuan Rabanyak, Tuan Rapangsa. Berani sekali kau melakukannya, Nyi Demes. Apa kau tidak sadar bahwa kau sedang berhadapan dengan seorang raja? Aku tidak sengaja, Kalapi. Kalau sudah begini, mau apa lagi? Kau mendapat kesulitan besar. Seharusnya kau berhati-hati, Nyi Demes. Setiap kaula alit harus berhati-hati supaya memperoleh keselamatan. Kalau sampai seorang kaula cilik menyinggung perasaan pembesar kerajaan, apalagi sampai menyinggung perasaan seorang raja, tak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Biarlah jalan Nana. Kalau memang sudah menjadi nasibku, aku akan menerimanya. Sudahlah. Mudah-mudahan saja Gusti Prabu Jayanegara mengampuni kesalahanmu. Tuan Rabanyak, Tuan Rapangsa.